Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sandria Lisna Gunawan dengan NIM 19042173. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi PPT saya dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi pengembangan sumber daya manusia. Di sini saya memiliki dosen pengampu yaitu Bapak I Permana STMT. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Seiring dengan perkembangan dunia usaha yang kian pesat, peranan sumber daya manusia dirasakan semakin penting bagi badan usaha. Kualitas sumber daya manusia organisasi sangat menentukan sukses atau gagalnya pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan sumber daya organisasi yang paling vital dan diakui sebagai aset yang paling berharga bagi badan usaha. PT KAI merupakan salah satu perusahaan yang sangat mementingkan kualitas dari sumber daya manusianya. Kita masuk ke definisi pengembangan sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut Werner dan de Simon, pengembangan sumber daya manusia, Human Resource Development, diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keahlian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja saat ini dan yang akan datang. Lanjut. Dua aspek pengembangan sumber daya manusia. 1. Aspek kuantitas, yang mencakup jumlah sumber daya manusia yang tersedia di penduduk atau di masyarakat. Yang kedua, aspek kualitas, yang mencakup kemampuan sumber daya manusia, baik fisik maupun non-fisik, atau kecerdasan dan mental dalam melaksanakan pengembangan. Talent management. Talent management atau manajemen bakat adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia terkait 3 proses. Yang pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk perusahaan atau onboarding. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Yang terakhir, menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu paradigma kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Dalam manajemen tradisional, pengembangan sumber daya manusia tidak dipandang sebagai aktivitas yang mendorong perusahaan dalam menciptakan nilai dan kesuksesan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Saat ini, pandangan tersebut telah berubah. Perusahaan yang telah melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mampu memberikan pelaporan keuangan yang lebih baik dibanding perusahaan yang tidak melakukan program tersebut. Lanjut. What is the training atau apa itu latihan? Adalah usaha terencana yang dilakukan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran yang berhubungan dengan kompetensi karyawan. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, atau perilaku yang penting untuk mencapai kinerja yang baik. Lanjut. Pelatihan. Yang pertama, membantu karyawan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, memberikan kesempatan karyawan untuk belajar dan membangun lingkungan kerja positif yang mendukung strategis bisnis dan menarik mempertahankan karyawan yang memiliki talenta atau bakat. Kita lanjut. Beberapa tujuan dilakukannya pelatihan, yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan karyawan dalam hal budaya dan pesaing mancanegara yang diperlukan untuk sukses di pasar internasional. Kedua, membantu meyakinkan bahwa karyawan memiliki keterampilan dasar dalam teknologi atau komputer. Ketiga, membantu karyawan dalam memahami bagaimana bekerja dengan efektif untuk meningkatkan kualitas produk. Yang keempat, menekankan budaya organisasi dalam inovasi, kreativitas, dan pembelajaran. Selanjutnya, memastikan ketentraman bekerja karena kontribusi karyawan kepada organisasi telah berubah. Terakhir, memiliki sumber daya manusia yang disiplin. Kita lanjut. Peran strategis bisnis dalam desain pelatihan. Yang pertama, menentukan jumlah pelatihan yang akan diselenggarakan untuk keterampilan pekerjaan saat ini di masa mendatang. Nomor 2, menentukan pelatihan spesifik untuk masing-masing pekerjaan tertentu yang didasarkan pada kebutuhan tim, unit, atau divisi. Selanjutnya,
Menentukan apakah pelatihan diselenggarakan bagi karyawan tertentu atau seluruh karyawan. Selanjutnya, apakah pelatihan direncanakan secara sistematis, dilakukan hanya saat muncul masalah atau spontan sebagai reaksi tindakan pesaing. Yang terakhir, pentingnya menempatkan program training seperti program manajemen sumber daya manusia yang lain. Kita lanjut materi selanjutnya. Pemberian kesempatan pengembangan komunikasi pada karyawan. Maksudnya di sini adalah memastikan bahwa karyawan memiliki peluang untuk dikembangkan, memastikan bahwa karyawan memahami kesempatan, pengembangan karir dan pengembangan diri, memastikan bahwa TND tepat bagi kebutuhan karyawan untuk pekerjaan saat ini dan kesempatan pengembangan secara seimbang. Selanjutnya, capture and share knowledge. Artinya, menangkap wawasan dan informasi dari karyawan yang berpengetahuan, mengorganisasi dan mencari informasi, menyusun metode agar informasi yang diperoleh berguna. Selanjutnya, mengaitkan TND dengan strategi perusahaan. Maksudnya, identifikasi pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan, memastikan TND yang dilakukan mendukung strategi perusahaan. Selanjutnya, memastikan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran dan transfer of knowledge. Artinya, menghilangkan konstran pembelajaran sebagai kurangnya waktu, sumber daya dan perataan. Menyediakan sumber daya fisik yang mendorong pengembangan tim, kolaborasi, kreativitas, sharing pengetahuan, memastikan karyawan memahami pentingnya pembelajaran, memastikan dukungan manajer dan rekan kerja. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Baik, dari semua materi yang saya sampaikan tadi dapat saya ambil beberapa kesimpulan, yaitu jika suatu perusahaan memiliki sumber daya manusia yang baik, secara otomatis perusahaan itu akan baik pula. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, masalah sumber daya manusia dalam suatu perusahaan sangatlah bervariasi. Maka dari itu, suatu perusahaan harus mengetahui apa kekurangan dan kelemahan dari sumber daya manusianya sendiri. Dan yang terakhir, pelatihan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan skill atau keahlian dari karyawan tersebut, mulai dari teori, perilaku kerja, dan pemikirannya. Sekian penyampaian presentasi PPT dari materi yang dapat saya susun. Jika ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf, karena ini saya hanya belajar dan baru belajar. Dengan begitu saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.